Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan mengucap syukur atas kerinduan saudara semua untuk tetap rindu mencari hadirat Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Dipilih untuk Dikasihi. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Hati kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, bukan karena kebaikan kami, melainkan karena kasih karunia-Mu yang besar. Saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah kami sungguh dapat menyadari akan identitas kami yang berharga di mata Engkau, sehingga hidup kami dipenuhi damai sejahtera dan rasa aman yang sesungguhnya. Berbicaralah ya Tuhan melalui renungan ini, dan kami semua siap untuk mendengarkan suara Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara merasa lelah karena harus terus-menerus membuktikan diri agar bisa diterima di lingkungan kita berada? Seringkali kita hidup dalam ketakutan yang tersembunyi. Takut jika orang lain melihat sisi gelap kita. Orang lain tahu kegagalan-kegagalan yang kita pernah lakukan. Atau orang lain melihat kelemahan kita. Kita takut mereka berhenti mengasihi kita. Dunia memang seringkali mengajarkan bahwa kasih itu bersyarat. Kita dicintai jika kita hebat, kalau kita baik, atau selama kita berguna. Namun renungan kita hari ini membawa sebuah angin yang segar yang menenangkan jiwa kita. Kita perlu menyadari satu kebenaran yang mutlak, bahwa Tuhan tidak memilih kita karena kita ini sempurna atau karena kita tanpa cacat. Tidak demikian saudaraku. Sebaliknya Tuhan tahu persis setiap retakan dalam hidup kita, setiap dosa dalam hidup kita, dan setiap kekurangan, setiap kelemahan yang ada dalam diri kita. Namun Tuhan tetap memutuskan untuk mengasihi kita. Ini adalah jaminan rasa aman yang sejati. Kasih Tuhan itu didasarkan pada siapa Dia, bukan atas apa yang kita lakukan. Jika Sang Pencipta alam semesta yang sudah menetapkan hatinya untuk mencintai saudara semua, mencintai kita semua, percayalah, tidak ada satupun kekurangan dalam diri kita semua ini yang mampu membatalkan keputusan Tuhan untuk mengasihi kita. Mari kita buka hati kita untuk merenungkan kebenaran yang memerdekakan hidup kita ini. Mari kita baca Roma pasal 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, hampir segala sesuatu yang kita terima itu memiliki syarat. Itulah dunia. Di sekolah kita dihargai jika kita memiliki nilai atau memiliki suatu prestasi. Di tempat kerja kita mendapatkan suatu promosi
jika kinerja kita dipandang baik, bahkan melampaui target yang ditentukan. Bahkan dalam dunia pergaulan sosial kita, seringkali penerimaan orang lain itu bergantung pada seberapa kita ini dapat menyenangkan mereka, seberapa sukses kita dalam urusan dunia ini, atau seberapa baik penampilan kita. Tanpa sadar, pola pikir ini masuk di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini sering berpikir, jika aku rajin berdoa, jika aku tidak berbuat dosa selama 1 minggu ini, atau jika aku memberi persembahan lebih banyak, barulah Tuhan akan mengasihi aku. Akibatnya, kita hidup dalam berbagai macam ketakutan dan kecemasan. Kita takut melihat Tuhan itu melihat cacat yang kita pernah lakukan di dalam diri kita. Kita takut Tuhan tahu sifat buruk kita, tentang masa lalu kita, atau juga berbagai macam kelemahan yang tersembunyi dalam hidup kita. Kita takut Tuhan akan membatalkan kasih-Nya kepada kita. Kita merasa posisi kita di hadapan Tuhan itu begitu sangat rapuhnya, seolah-olah kasih Tuhan itu tergantung pada seberapa hebatnya kita mempertahankan kesucian diri kita. Namun firman Tuhan dalam Roma pasal 9 ayat 15 yang sudah kita baca, datang untuk menghancurkan segala ketakutan itu dan menggantinya dengan sebuah jaminan yang begitu kokoh. Ayat dalam Roma 9 ayat 15 seringkali dianggap sebagai ayat yang keras karena berbicara tentang kedaulatan Tuhan yang begitu mutlak. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau. Sekilas ini terdengar begitu sewenang-wenang. Namun jika kita merenungkan lebih dalam lagi, ini adalah kabar paling melegakan bagi manusia yang memang penuh kelemahan, penuh kekurangan, bahkan berkubang dalam dosa. Mengapa demikian? Ayat ini menegaskan bahwa sumber kasih itu bukan berasal dari objek yang memang patut diberi kasih misalnya, melainkan dari subjek, dari Tuhan sendiri yang memang memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada kita umatnya. Tuhan tidak mengasihi Anda karena Anda itu layak untuk dikasihi. Tuhan tidak memilih untuk menaruh belas kasihan kepada Anda karena Anda memiliki rekam jejak yang bersih. Tuhan mengasihi Anda karena itu adalah keputusan dari Tuhan sendiri untuk mengasihi Anda. Itu adalah kehendak-Nya. Titik. Tidak ada yang lainnya. Bayangkan beban berat yang terangkat dari pundak Anda ketika Anda menyadari akan hal ini. Alasan mengapa Anda diselamatkan, mengapa Anda dikasihi itu tidak terletak pada kebaikan Anda, pada usaha Anda, melainkan terletak dari karakter Tuhan yang memang penuh belas kasihan, yang penuh dengan kesetiaan. Tidak ada yang bisa membatalkan pilihan Tuhan ini untuk mengasihi Anda. Inilah intisari dari rasa aman yang sejati. Jika Tuhan sudah mau mengasihi kita, tidak ada kekurangan dalam diri kita yang bisa membatalkan kasih Tuhan itu. Mengapa kita bisa begitu yakin bahwa Tuhan mengasihi kita? Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Mengetahui. Ketika Tuhan tetap memilih untuk menaruh belas kasihan kepada Anda,
maka Tuhan tidak sedang membeli kucing dalam karung. Tuhan tahu persis siapa Anda, bagaimana masa lalu Anda, bagaimana keadaan Anda saat ini. Tuhan tahu dosa yang Anda lakukan 10 tahun yang lalu, dosa yang Anda gumuli saat ini, dan juga kegagalan yang mungkin akan Anda lakukan pada minggu yang akan datang. Tuhan melihat setiap retakan yang terjadi dalam hati Anda, setiap noda yang ada, dan setiap sisi gelap yang Anda coba sembunyikan dari orang lain. Tuhan tahu. Seperti seni kintsugi dari Jepang, di mana bejana yang retak justru diperindah dengan emas. Tuhan melihat kita dalam segala kerusakan kita. Namun dengan pengetahuan yang sempurna tentang segala kekurangan itu, Tuhan tetap berkata, "Aku memilih untuk menaruh belas kasihan kepada orang ini." Jika Tuhan sudah mengetahui yang terburuk tentang Anda dan tetap memilih untuk mengasihi Anda, maka tidak ada kejutan yang bisa membuat Tuhan berubah pikiran dari keputusannya untuk mengasihi Anda. Anda tidak bisa mengecewakan Tuhan yang tidak pernah memiliki ilusi tentang kesempurnaan Anda. Tuhan itu tidak pernah berharap Anda itu bisa menjadi sempurna, karena Tuhan tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Tuhan tidak kaget saat Anda jatuh dalam dosa. Karena itu kasih-Nya tidak bisa ditarik kembali saat Anda gagal melakukan sesuatu hal. Hal ini bukan berarti itu adalah suatu izin bagi kita untuk terus berbuat dosa. Melainkan itu adalah suatu kekuatan untuk kita dapat bangkit kembali saat kita jatuh dalam dosa. Karena kita tahu saat kita bangkit kembali dan berserah pada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran Tuhan, kasih Tuhan itu tetap ada di dalam kita. Tentu saja pemahaman ini seringkali memunculkan suatu pertanyaan. Jika Tuhan mengasihi tanpa syarat, apakah lantas aku dapat bebas berbuat dosa? Sama sekali tidak demikian, saudaraku. Justru sebaliknya, rasa aman inilah yang memampukan kita setiap hari untuk terus berubah menjadi lebih baik lagi. Selalu ada pengharapan, selalu ada kesempatan untuk kita berubah menjadi lebih baik. Bayangkan seorang anak yang hidup dengan orang tua yang kejam, yang hanya tersenyum jika anak itu mendapatkan nilai yang sempurna, yaitu nilai 10 atau nilai 100. Tentunya anak itu akan belajar dengan penuh ketakutan, bukan karena dia cinta. Dan ketika ia gagal, maka anak itu akan melakukan suatu kebohongan untuk menutupi kegagalannya, atau bahkan anak itu akan lari menjauh dari ayahnya. Tetapi bayangkan, seorang anak yang tahu bahwa orang tuanya itu selalu mencintainya, baik saat ia juara kelas ataupun saat dia mendapatkan nilai yang jelek atau melakukan kegagalan. Ketika anak itu gagal, ia tidak lari dari orang tuanya, melainkan ia akan lari kepada orang tuanya untuk meminta bimbingan, meminta nasihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jaminan kasih Tuhan dalam Roma pasal 9 ayat 15 memberikan kita suatu ruang yang sangat aman untuk mengakui dosa kita tanpa rasa takut untuk dibuang oleh Tuhan. Karena kita tahu status kita aman di tangan Tuhan, kita berani datang ke hadirat Tuhan, mengakui kelemahan kita dan meminta kekuatan untuk hidup kita ini diubahkan. Kita menaati Tuhan bukan supaya kita dikasihi Tuhan, melainkan karena kita ini sudah dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, mungkin hari ini Anda merasa tidak layak dikasihi Tuhan. Mungkin Anda merasa melakukan berbagai macam kegagalan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, atau bahkan sebagai manusia sekalipun. Iblis itu sering membisikkan bahwa Anda itu sudah terlalu rusak untuk dapat diperbaiki. Dan Tuhan pasti sudah lelah untuk mengurus Anda atau memperbaiki Anda. Lawanlah kebohongan dari iblis itu dengan kebenaran Roma pasal 9 ayat 15. Belas kasihan Tuhan adalah hak prerogatif dari Tuhan. Itu adalah milik Tuhan untuk diberikan kepada kita, dan Tuhan telah memutuskan untuk memilih dan memberikannya kepada Anda melalui Yesus Kristus. Kunci keselamatan Anda tidak dipegang oleh tangan Anda yang gemetar dan sering melepaskan kunci itu. Tetapi kunci itu dipegang oleh tangan Sang Pencipta yang teguh dan tidak pernah melepaskan kunci keselamatan milik Anda itu. Anda sudah dipilih karena Anda itu begitu berkilau, begitu berharga di mata Tuhan. Anda dipilih karena Tuhan ingin menyinari Anda dengan segenap kasih-Nya itu. Jadi, tenanglah saudaraku. Berhentilah berusaha untuk menyogok Tuhan dengan segala kebaikan Anda. Anda berbuat baik bukan untuk menyogok Tuhan. Anda berbuat baik, berbuat hidup dalam kebenaran karena Anda ingin taat pada Tuhan sebagai respon bahwa Anda mengasihi Tuhan. Nikmatilah status Anda sebagai anak yang dikasihi. Biarkan rasa aman itu meresap dalam hati Anda, menyembuhkan luka batin Anda, dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Posisi Anda sungguh aman, karena Sang Pemegang kendali kehidupan ini telah berfirman, "Aku mau mengasihimu." Dan kemauan Tuhan tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Tetaplah setia, tetaplah tinggal dalam kasih Tuhan, dan tetaplah taat pada kebenaran Tuhan, karena kita adalah umat pilihan Tuhan, kita adalah umat kesayangan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau berdaulat penuh untuk menaruh belas kasihan kepada kami. Hati kami tenang mengetahui bahwa kasih-Mu tidak didasarkan pada seberapa hebat perbuatan kami, melainkan murni karena kemurahan hati-Mu. Tuhan, terkadang kami merasa tidak layak dan penuh dengan celah, namun firman-Mu mengingatkan kami bahwa karena Engkau sudah memilih kami untuk mengasihi kami, tidak ada satupun kekurangan dalam diri kami yang sanggup membatalkan keputusan-Mu itu. Terima kasih atas rasa aman yang luar biasa ini. Ajarlah kami untuk berhenti meragukan diri kami sendiri dan mulai menjadi tenang dalam kepastian kasih-Mu. Kami aman di tangan Engkau, Sang Pencipta, Allah Bapa kami yang penuh kasih dan penuh sayang.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, maka saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat karena berbagai masalah kehidupan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.